Halo, balik lagi sama Kati Insight. Kita turut berbelasungkawa atas kejadian kemarin ya. Iya, di Bekasi. Keluarga yang ditinggalkan, semoga dikuatkan, ditabahkan. Yang luka-luka juga semoga cepat sembuh ya. Amin. Dan semoga kedepannya nggak akan kejadian kayak gini. Ya, bisa dibenahi lagi oleh pemerintah dan PT KAI. Oke. Aduh, akhirnya balik lagi kamu ya. Balik lagi apa? Ke Jepang. Kirain mau ketemu Park Ji-sung. Park Ji-sung Korea dong, iya. Gak kirain mau ketemu pemain MU Kagawa. Asalnya iya, saya nemu jersey Kagawa, Pak. Kenapa nggak beli anjing? Saya udah nggak suka sama penjaga tokonya. Itu yang mahal soalnya. Gua masa di endorse mobil gua di sini. Aku kamu. Sebel banget aja. Mana aku kamu goblok. Iya. Ya gimana tuh anjing? Aja ngabek anjing. Enggak, itu Aing nggak suka sama yang jaga tokonya, makanya Aing nggak beli. Ya itu kan Aing nemu toko jersey kan, hidden gem gitu lah di lantai 3 gitu. Pas Aing masuk, Aing dimarahin nggak boleh ngerekam. Terus dari situ pokoknya banyak hal-hal yang Aing tanya tuh dia nggak bisa ngejawab. Akhirnya ngobrolnya kita pakai Google Translate. Dia Aing nulis, dia baca, terus dia tulis lagi. Ya gitulah. Nggak suka Aing itu, bodoh anjing. Kayaknya kamu dikira mau jadi calo, Pak. Iya, anjing. Harusnya kamu bilang, saya sebagai konten kreator MU. Karena dia nggak bisa ngobrol, harus ketik-ketikan anjing, males banget. Langsung gitu. Jadi udahlah, kecewa aing, tapi yang nemu jersey MU bagus sih. Oleh-oleh tuh. Robin Chan anjir. Yang nggak tahu Robin Chan, aduh. Katro sih marahnya sih. Pokoknya bagus-bagus lah itu jersey-nya di situ. Itu tuh berarti jersey yang terbagus atau retro banyaknya. Enggak, mana kamu ke tempat yang gedenya? Oh, aing ke tempat yang gedenya juga. Asal aing mau beli jersey Jepang juga bagus desainnya. Cuman tetap aing MU sih, jadi aing beli jersey MU. Kenapa nggak beli MU? Apa? Beli mana? Beli yang beli jersey MU. Anjir, pakai dong. Nggak dibawa, Aduh, gimana ini? Belum diberesin. Anda belum cocok untuk jadi kreator kayaknya. Kreator tuh pakai, bos. Males nanti aja lah. Soalnya itu mah jersey-nya yang versi LFTR gitu. Kamu mah jiwa-jiwanya masih jiwa-jiwa anak Bandung anjir. Gak enakan. Sombongin lah. Asalnya mau beli jersey Bruno ini tangan panjang. Cuman yang mahal, Pak, ternyata lumayan. Iyalah, mah di Indo aja udah mahal, Pak. Ada yang namanya ini Malaysia. Aduh, malas banget. Padahal bagus lah. The best winger Manchester United. Dan ternyata jersey Jepang J-League ya, Japan League. Lumayan anjing, mahal juga bangsat. Oh, iya? Yang kira teh di bawah 1 juta gitu. Tapi sayang banget sih. Orang tuh nunggu ini ya. Banyak pakai orang mana? Udah lemes. Orang tuh nunggu ini mana ya apa? Abi ya sih semuanya. Enggak, Abdi mah dulu kayak orang kampung. Belum. Orang tuh nunggu mana ini ke stadion. Enggak, makanya enggak masuk ke listnya itu. Aing kalau ke stadion aing enggak seneng. Enggak ke Yokohama soalnya. Tokyo bukannya ada timnya ya? Ada. Tokyo Verdy. Timnya si Arhan Pratama. Nah, tapi aing enggak ke sana. Oh iya, ada tuh yang dia nemu. Apa Arhan? Enggak Tokyo Verdy-nya. Enggak ke sana. Tapi kalau buat nyari smoking room aing nomor 1 sih. Di sana. Aing sudah bisa membaca smoking room yang ada di sana. Pokoknya insting aing untuk merokok tuh kuat anjing. Kesana kalau mau ngerokok udah ke ini aja ke Ciamis. Kalau ke Banjaran ya. Asal jangan ke Subang aja. Iya, ngapain ke Subang. Lihat Isaknya golin kemarin. Sebenarnya saya nggak nonton, Pak. Oh. Gimana sih? Nemenin temen lagi galau. Siapa? Doyo. Oh. Jadi di mana? Di yang Icos? Enggak, anjir. Di mana? Jadi gini ceritanya. Tapi nggak nonton full, tapi sebenarnya di pertandingan kemarin ini sedikit match aja ya. Liverpool beruntung sih sebenarnya karena Crystal Palace banyak banget peluangnya, Pak. Cuman ya Palace, this is Palace ya. Secara finishing ya makanya mereka ada di peringkat 10 besar ke bawah. Ya udah nggak bisa cetak gol dan Liverpool efektivitasnya cukup tinggi. Nah kemarin tuh sebenarnya yang jadi obrolan tuh menurut aku ya. Kan kemarin aku bikin konten sendiri tuh yang monolog. Orang tuh bilang bahwa
Isak itu harus dikasih bola. Bukan kayak Ekitike yang apa? Bisa ngedirect bola. Direct bola. Mirip Sesko lah Isak tuh lah, harus dikasih. Bener kan? Akhirnya dia bisa cetak gol ketika dia disupport gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin pemain-pemain Liverpool melakukan hal itu gitu. Dan ya semoga aja kedepannya tuh Salah, Gakpo itu bisa ngasih impact yang kayak gitu lagi ke Isak. Karena kalau misalnya masih apalagi kan sekarang musim mau berakhir, Salah juga udah mau cabut gitu kan. Tiket Liga Champions udah hampir dipastikan aman gitu. Jadi menurut orang pribadi Pede gitu ya. banget. Tuh Aston Villa masih nempel, Bos. Kan 5, oh iya benar. masuk 5. Sekarang Chelsea aja beda 10 poin, Pak. Iya beda 10 poin. Jadi kemungkinan 70% lah masuk Liga Champions. Jadi menurut orang di sisa pertandingan ini ya udah lu harus coba si Isak gitu. Apalagi yang dikejar gitu. Apalagi Mau kemarin kalah sama MU juga kayaknya bakal tetap lolos. Pas golnya tuh Aing lihat tuh Aing nggak nonton, tapi Aing nonton live score. Aing lihat pantengin live score kan. Isak dulu golin terus Robo ya. Robo. Golnya bagus. Robo. Baru 2-1 kan. Anjing Aing udah nungguin tuh. Kira bakal 2 sama gitu. Nah, 3-2 iya. anjing menang. Dan satu hal yang bikin kaget Woodman ya, kiper Liverpool. Kok lebih better daripada Mamas Davel ya? Ini kiper dibeli dari tim Championship, Pak, dari Preston. Umurnya udah mau nggak muda juga ya, dia 28 tahun. Ternyata penampilannya lebih tenang gitu. Lebih oke. Lebih oke lah dibandingkan Mamas Davel yang menurut Aing kayak terlalu terlalu main aman gitu. Oh, terus Alisson kan di dengar-dengar mau keluar juga. Ya, jadi Terus tapi kenapa jarang main? Alisson cedera. Cedera mulu anjing. Anjing udah tua tuh, Pak. Van der Sar dulu nggak pernah cedera. De Gea juga udah tua nggak cedera. Kalau si De Gea sebenarnya cedera pas muda ya, dia kan matanya. Setelah dioperasi kalau nggak salah. Ya kalau Alisson sih cedera ya wajar sih dia cedera sih. Kenapa? Ya main sama back kayak gitu aja. Back Liverpool tuh musim ini ngawur loh, Pak. Ngawur pisan anjir. Ngawur pisan. Ya itu Aing ngeliat kayak untuk saat ini di sisa pertandingan kayaknya aman sih untuk Liga Champions, jadi coba aja Isak gitu. Nanti kalau bahas Arne Slot nanti aja lah minggu depan, hari Jumat sekalian nanti preview pertandingan Liverpool MU ya. Anjir. Gitu. Kalau MU mah nggak usah ditanya tuh. Bungkam Brentford. Aing jujur nggak nonton anjir, walaupun Aing kemarin tidur jam 5 ya. Cuman Aing nggak nonton sih. Soalnya gini, nggak usah capek-capek ditonton, dah. Tinggal tidur juga menang, bos. Tadi kemarin rada deg-degan kan. Capek anjing. Kemarin kan Aing tuh nonton tuh pas udah menit 88. Skor udah 2-1. Biasa lah MU lah. 2-1 udah itu sempat keserang terus tuh sama Brentford. Cuman defense-nya oke lah. Tapi orang jujur nggak nonton sih anjir apa yang dibahas ya kayak. Ini kemarin tuh Aing sempat lihat highlight kalau Saint Lemans apapun serangan ke Saint Lemans kalau itu bukan bola pojok semuanya ketahan, bos. Kemarin beberapa peluang dari Brentford ketahan semua. Bukan bola pojok semua. Ya emang karakteristiknya emang mirip kayak Schmeichel sih. Jadi sejauh ini ya kalau misalnya si musuhnya nggak bisa nendang pojok aman. Dan by the way kan emang tendangan pojoknya nggak semua bisa, Pak. Nah, susah anjir, maksudnya susah. Kayak mana mau nendang ke bener-bener pojok tuh susah anjir. Ada tekniknya. Betul. Nggak semua orang bisa. Dan yang paling sedih mah apa sih? Apa coba? Apa? Seorang Casemiro pas kemarin ngegolin itu bener-bener ini siapa namanya? Sedih karena dia nahan nangis dan ternyata gitu faktanya ya seorang pria Brazil yang sudah mempunyai 5 trofi UCL main di MU dengan hanya pernah mendapatkan piala kaleng. Enggak dong, FA Cup enggak kaleng anjir menurut Aing. Ya maksudnya Carabao iyalah, FA enggak lah gila. Piala yang kurang bergengsi lah. Bergengsi dong, FA tuh kurang bergengsi anjir. FA bergengsi, Pak. Tapi masih bergengsi kan lokal itu. Iya, tapi kalau dibandingin Premier League sama UCL emang beda. Tapi FA tuh bergengsi lah, gila anjir. Ya tapi dia yang udah punya 5 UCL. Kasihan Chelsea udah masuk final. Terus dia udah dapat 5 UCL tapi bisa sedalam itu gitu cinta sama klub MU. Ya wajar. Maksudnya gini,
wajar lah ketika orang masuk MU, Liverpool, Arsenal lah ya. 3 tim itulah. Kayaknya nggak ada dari yang punya 5 UCL masuk Liverpool kayaknya nggak ada. Enggak, ini kalau misal pemain-pemain yang masuk ke tim Liverpool, MU atau Chelsea Nggak bisa dibandingin soalnya nggak ada. Nggak pernah ada siapa. Apa? Yang punya trofi UCL banyak masuk ke Chelsea, Liverpool nggak ada. Ke MU doang, Varane kayak. Iya, karena di Madridnya udah kebuang. Iya, tapi kan ke MU milihnya. Iya, nggak maksud orang siapapun pemain itu ketika masuk tim besar kayaknya emang susah. Ya, contoh Asian bro. Di Madrid, Persib. di Madridnya segitu luar biasa. Di Persib nggak dapat apa-apa, tetap aja posting Persib. Maksudnya kan kenangannya. Dan menurut orang pribadi, Madrid sama MU, sorry itu saya Real Madrid ya, walaupun orang nggak suka MU ya. Secara basis supporter ya pasti kayaknya lebih ngangenin MU. Kalau menurut orang ya, karena kenapa? Karena di Manchester sendiri kan MU fansnya emang bener-bener sefanatis itu gitu. Kalau Real Madrid kan sorry banyak bocil. Enggak, tapi menurut orang ya dia masuk tim skill class Manchester anjir. Wajar aja. Iya, untuk masuknya ke Manchester, soalnya kalau ke Liverpool sama Chelsea nggak mungkin. Iya, lagian di Liverpool juga. Arsenal apalagi. Ngapain juga anjir Liverpool dapetin pemain Casemiro, Pak. Gila. Siapa mau ganti Casemiro? Oh itu tuh ditanya tuh sama pusat Pak. Anjing, tidak tergantikan bro. Soalnya orang-orang pas kemarin aja pas nggolin tuh bilang one more year, Casey. Jujur kalau ditanya, Aing berapa kali ditanya Aing kalau lagi nge-live juga. Nggak ada sih, bukan nggak ada ya. Susah sebenarnya kalau pengen pengganti secara real yang mainnya kayak Casemiro, cuman kalau disuruh milih siapa yang bisa gantiin posisinya menurut Aing. Jangan Declan Rice, itu agak nggak mungkin. Yang mungkin ada kemungkinan kan ada rumornya lah Tonali, walaupun katanya nggak mau, ataupun Elliot Anderson kalau Aing. Walaupun katanya Elliot Anderson juga bakal lebih ke City. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu ya. MU masuk UCL, terus ngeliat performanya makin baik, nggak ada yang tahu. Orang tiba-tiba pindah haluan kan ke MU. Jadi kita tunggu aja. Sebenarnya tergantung ini sih. Tuh. Ini juga tergantung. Tapi kalau uang sih nggak usah ditanya ya, MU mah pelit-pelit tapi kelihatannya Tapi dibayar anjing. kalau saingannya sama City sih agak takut sih. City soalnya mereka pasti berani gaji bisa 300 lebih. Liverpool MU, apalagi MU kan setelah pergantian dari Omar Berada anjing. Omar Berada ya? Iya, berada. Dari Omar Berada sama yang sekarang baru kan gaji tuh bener-bener nggak kayak dulu, Pak. Dulu kan anjing jomplang pisan anjing. Dulu terlalu gede. Casemiro tuh pemain yang cukup gajinya gede juga loh. Kalau nggak salah. Ya Casemiro gede, semuanya rata-rata yang masuk MU mah gajinya lumayan semua. Tapi enggak yang baru-baru enggak. Kecuali yang sekarang. Iya, yang sekarang kan emang bukan pemain bintang. Bintang dong The Lake. Si bintang anjing. Bintang dong gila. Dia di Ajax semifinal loh. Sama Ajax Amsterdam, Juventus, Bayern. Kan kayak kaca, susah kalau yang kayak kaca mah nggak akan bersinar terang, goblok. Tapi nggak tahu ya, orang ngelihat tetap The Lake salah satu back terbaik sih. Walaupun ya di luar kayak kacanya itu ya. Dan menurut orang memang nggak akan bisa main lagi gitu. Bisa. Sampai akhir musim nggak akan main katanya dia. Ya, tapi di musim selanjutnya bisa. Ada rumornya bakal cabut. Nah, Aing nggak tahu sih. Tahu. Karena kayak kaca. Ini lebaran. Tapi untung dibelinya murah sih. Soalnya menurut Aing sih masa emasnya The Ligt ya di enggak, dia tuh bener-bener bersinar tuh menurut Aing di Juve sih. Di Munchen kan soalnya mati. Ajax sih. Di Ajax, cuman di Ajax kan itu kan baru ngegodok ya. Tapi anjing enggak lah, dia kapten sama Van de Beek sama Frankie De Jong bawa semifinal bos. Iya, Nyaris final lawan Liverpool. Tapi maksudnya kan Ajax pas di Ajax tuh belum masih di lokalnya lah, iya. Ibaratnya kan dulu pas pindah ke Juve menurut Aing di situ ya top performnya lah. Walaupun di MU bagus, cuman ya itu aja menurut Aing. Si De Ligt ini pernah main sama Ronaldo nggak ya? Lupa Aing. Enggak, sama Ronaldo. Enggak ya. Jadi ya udahlah, Aing mah udah ikhlas kalau De Ligt cabut. Kalau bisa mah nyari lagi pengganti Maguire sih. Ada satu pemain yang Aing suka sih, namanya Kayonde, back Italia anjir, dari Brentford, itu bagus.
Tapi ngomong-ngomong, kok ada sih tim yang kalah sama Brentford? Mana juga kalah anjir. Mana kalah? Mana? Mana di Brentford kalah, Bos. Kok ada sih tim yang kalah sama Brentford? Mana di Brentford kalah, Bro. Sampai 86 hari dari 2026 tuh masih di bawah MU anjing. Kalau Old Trafford kami datang. Tapi ini nggak gini. Ini sedikit berbicara tentang Premier League musim ini ya. Maksudnya ini di pertama ya, tiba-tiba City nyusul. Kicau nih. City nyusul. Terus Liverpool MU poinnya dekat gitu. Agak aneh aja maksud aing kayak kok kayak Inspirasi. digoreng ya gitu. Kok biar seru ya gitu. Digoreng sih pasti. Dan kalau mana lihat Liverpool MU kan sekarang kan beda 3 poin nih. Sementara GD-nya tuh beda 1 anjir. MU 13, Liverpool 14. Ya kalau misalnya Liverpool imbang atau menang mah udahlah MU ke atas. Tapi kalau Liverpool menang, kesusul karena GD. Kan kalau Premier League hitungannya GD ya, bukan bukan head to head. Kan agak-agak kok bisa ya gitu. Padahal Liverpool tuh musim ini Ini penantiannya ini aja kita lihat di Old Trafford. Waduh. Kalau misalnya MU menang kan ya kemungkinannya makin berjarak sama Liverpool. Ya beda 6 poin, Prediksi aing sih City juara. City sih. Aing nonton City Arsenal, aing nonton tuh soalnya pas hari Minggu ke Senin anjing goblok City ngeri banget Haaland. Sampai si Haaland ditarik sampai sobek anjing sama si Gabriel anjing. Ih. Tolol. Sebenarnya kan poinnya mereka sama, GD-nya tuh City masih unggul cuman 1 gitu. Tapi kalau ngelihat sisa berapa match ya? 4-5 match lagi, City punya tabungan 1. Yes. City sih. City. Walaupun pada akhirnya poinnya sama semua ya di akhir musim, GD yang dihitung. Dan menurut aing ya Arteta harus dipecat sih anjir. Dan Pep harus pensiun misalnya. Tapi kayaknya kalau juara enggak. Udah habis. Enggak. Pep tuh orang yang lapar anjir. Keparahan kemenangan. Ya paling gitu aja. Kita bakal bahas Northwest Derby di hari Jumat. Anjing, udah Northwest Derby lagi aja anjing. Udah boleh keset akan segera kembali. Sebenarnya Northwest Derby tuh yang jangan lupa di-subscribe yang anjing. deg-degan tuh bukan fans Liverpool. Apa? MU. Kenapa? Karena fans Liverpool mah musim ini kayak ya udah masuk UCL aja geus non. Seneng. Geus alhamdulillah. Sama emang fans MU berharap apa gue belum masuk ke CL doang. Ya, anjing enggak, mana kebayang enggak kalau Liverpool menang Kenapa? minggu depan. Wah anjing. Kicau. Kan kalau Liverpool udah sering digoreng nih. Tapi kalau MU kalah minggu depan anjing teuing eta. Bakal rame sih. Tapi teh ya prediksi aingnya. Iya prediksi aing, Liverpool menang tapi di akhir musim MU tetap di peringkat 3. Prediksi aing menang. Lawan MU? Oh. Imbang muntul Liverpool menang. Kicau mania. Bam. Bruno top assist. Casemiro hampir menyusul Thierry Henry anjing sama Dwight York. Naona? Gol heading terbanyak di Premier League satu musim. Anjing. Ngeri bro Casemiro. Udah gitu aja lah, dadah. Gomez juga ini lemparannya udah kayak Arhan pertama. Anjing. Iya.